Saudara-saudari sekalian, apakah Anda percaya bahwa kacang garbanzo itu aman tanpa syarat? Dari sudut pandang medis, kacang garbanzo lebih mirip dengan bahan prekursor daripada sekadar makanan biasa. Ini karena saat bertemu dengan katalisator yang salah di meja makan, yaitu makanan yang tidak cocok, reaksi beracun yang dapat menghancurkan ginjal Anda akan dimulai. Meskipun siaran televisi atau artikel internet memuji kacang garbanzo sebagai daging sapi dari ladang, dan adiboga ajaib yang kaya protein, mereka secara licik menyembunyikan satu kebenaran paling fatal dari Anda. Yang mengejutkan adalah fakta bahwa semangkuk nasi kacang garbanzo yang dimasak dengan cara yang salah atau dikombinasikan dengan makanan yang tidak cocok dapat mengandung kalium 3 kali lipat lebih tinggi dari batas yang dapat disaring oleh ginjal seorang lansia berusia 60-an dalam sehari. Ini berarti bahwa satu porsi makanan berharga yang Anda konsumsi untuk menjadi sehat justru bisa menjadi senjata mematikan yang merusak filter tubuh Anda dan menyebabkan jantung Anda berhenti mendadak. Selamat datang. Saya Dr. Agus Setiawan, seorang spesialis nefrologi penyakit dalam ginjal yang selama 25 tahun terakhir telah menyaksikan ambang batas antara hidup dan mati banyak pasien. Saya berdiri di sini sebagai seorang dokter yang telah menyaksikan secara langsung penderitaan pasien yang dilarikan ke rumah sakit karena gagal ginjal akut tanpa peringatan, setelah dengan teguh percaya dan mengonsumsi kacang garbanzo sebagai makanan kesehatan terbaik di tengah suara dingin mesin, di ruang cuci darah setiap pagi dan situasi darurat di UGD. Sebenarnya ginjal itu seperti filter pemurni air di tubuh kita, tetapi merupakan komponen habis pakai yang harus kita gunakan seumur hidup. Ginjal tidak akan memberikan rasa sakit atau sinyal apapun kepada kita sampai 80% fungsinya hancur. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengeluarkan larangan medis yang sangat tegas dan serius terhadap 3 kombinasi maut paling berbahaya yang ada di meja makan Anda. Sebelum menghadapi kebenaran ini, saya mohon Anda semua untuk menekan tombol suka di bawah layar sekarang juga. Ini bukan sekadar dukungan untuk video saya, melainkan sebuah janji suci kehidupan dari diri Anda sendiri, bahwa mulai sekarang, Anda akan melindungi ginjal Anda yang berharga, dan tidak akan menjadi beban bagi keluarga yang Anda cintai. Jika Anda sudah menekan tombol suka, mari kita mulai secara mendalam. Mengapa adiboga yang seharusnya menjadi obat mujarab ini justru menjadi racun mematikan yang menghancurkan ginjal Anda? Mulai sekarang saya akan menjelaskan satu persatu alasan ilmiah yang mengejutkan di baliknya dan kombinasi terburuk yang harus segera Anda singkirkan. Coba bayangkan, saringan kopi yang kita gunakan untuk menyeduh kopi setiap pagi saat masih baru, dan kaku saringan itu menyaring bubuk yang sangat halus dengan sempurna, hanya membiarkan air jernih mengalir ke bawah. Namun, apa yang akan terjadi jika saringan ini digunakan terus-menerus tanpa henti selama 60 tahun? Jaringan saringan akan menjadi longgar. Lubang-lubang halusnya akan semakin membesar dan akhirnya mungkin akan sobek. Kompang-kamping. Akibatnya ampas yang seharusnya tersaring akan tumpah begitu saja. Anda harus menerima kenyataan kejam bahwa ginjal Anda berada dalam kondisi yang sama persis dengan saringan tua berusia 60 tahun ini. Secara medis, kemampuan pembersihan ginjal disebut laju filtrasi glomerulus. Sayangnya, sejak kita melewati usia 30 tahun, ginjal kita kehilangan fungsinya sebesar 1% setiap tahun. Artinya, jika Anda berusia di atas 60 tahun, kemampuan pemurnian ginjal Anda sudah turun drastis menjadi sekitar 60 poin, hanya setengah dari tingkat di masa muda Anda. Ginjal anak Anda yang berusia 30 tahun adalah saringan baru yang rapat sehingga apapun yang dimakannya dapat disaring dengan mudah. Namun bagi Anda yang memiliki saringan berlubang kacang garbanzo berprotein tinggi, bukanlah obat melainkan gumpalan racun raksasa yang tidak dapat disaring. Anda harus ingat bahwa ampas ini menyumbat pembuluh darah dan menyerang jantung. Melalui kisah Bapak Santoso, seorang pria berusia 68 tahun, yang datang ke ruang praktik saya bulan lalu, saya akan mengungkap kombinasi maut yang pertama. Bapak Santoso adalah seseorang yang sangat percaya diri dengan kekuatan otot kakinya cukup untuk mendaki gunung setiap minggu, dan dia sangat teliti dalam menjaga kesehatannya. Setelah menonton sebuah acara televisi yang mengatakan bahwa asupan protein sangat penting untuk menjaga otot, beliau mulai meminum jus hijau yang dibuat dengan mencampurkan secangkir kacang garbanzo rebus dengan bayam segar setiap pagi. Beliau percaya bahwa itu adalah suplemen kesehatan terbaik dengan rasa gurih dari kacang dan kesegaran sayuran yang berpadu sempurna
baik untuk rasa maupun untuk tubuh. Namun tepat 3 bulan setelah memulai kebiasaan sehat itu suatu pagi buta, Bapak Santoso dilarikan ke UGD dengan rasa sakit yang luar biasa seolah-olah seseorang memukul pinggangnya dengan palu. Rasa sakit yang dimulai dari punggung belakang menjalar ke samping dan turun hingga ke selangkangan, dan sendi ibu jari kakinya bengkak kemerahan hingga ia akan berteriak jika tersentuh sedikit saja. Awalnya, beliau mengira itu hanya nyeri otot akibat pendakian yang berlebihan atau radang sendi biasa, tetapi hasil pemeriksaannya sangat mengejutkan. Di dalam ginjal dan ureter, Bapak Santoso ditemukan batu-batu ginjal yang tajam seperti pecahan kaca dan kadar asam uratnya telah melampaui tingkat berbahaya. Mengapa seseorang yang seumur hidupnya jarang minum alkohol dan makan sedikit daging mengalami penderitaan seperti ini? Pelakunya adalah pertemuan yang salah antara kacang garbanzo dan bayam, yang setiap pagi beliau blender dengan cermat. Secara medis, kombinasi kedua makanan ini ibarat serangan gabungan yang kejam terhadap ginjal yang menua. Bayam memang disebut raja vitamin, tetapi pada saat yang sama, bayam adalah makanan yang mengandung zat bernama oksalat dalam jumlah tertinggi di antara sayuran. Ginjal orang berusia 20,30 tahun yang sehat dapat dengan mudah mengeluarkan kandungan oksalat ini melalui urine, tetapi ceritanya sama sekali berbeda. Untuk ginjal orang berusia 60-an yang fungsinya telah menurun, kandungan oksalat dari bayam yang tidak dapat dikeluarkan bertemu dengan kalsium dari kacang garbanzo dan sisa asam urat yang terbentuk dari pemecahan purin di dalam ginjal. Saat mereka bertemu terbentuklah batu yang keras dan tajam yang disebut batu kalsium oksalat, mirip seperti semen yang mengeras. Ini bukan sekadar batu biasa. Jika dilihat di bawah mikroskop, permukaannya adalah kristal yang tajam seperti mata pisau. Kristal-kristal inilah yang menggores dan melukai selaput lendir yang rapuh di dalam ginjal, menyebabkan kencing darah dan rasa sakit yang hebat. Yang lebih menakutkan adalah kandungan purin tingkat sedang dalam kacang garbanzo yang tidak dapat dikeluarkan dan menumpuk di dalam tubuh sehingga meningkatkan kadar asam urat. Ketika batu ginjal ini menyumbat saluran kemih, asam urat tidak bisa keluar dan menumpuk di setiap sendi, menyebabkan nyeri sendi yang mengerikan mirip dengan penyakit asam urat gout. Bapak Santoso merasa hancur lebur oleh kenyataan bahwa makanan yang ia makan untuk menguatkan tulang justru mengikis tulangnya dan mengisi ginjalnya dengan batu. Anda harus ingat bahwa kombinasi sayuran hijau dan kacang-kacangan yang sering kita anggap baik untuk tubuh tidak ada bedanya dengan mesin pembuat racun bagi mereka yang fungsi ginjalnya menurun. Khususnya tidak hanya bayam, tetapi juga sayuran lain yang kaya oksalat seperti beet atau sayuran sejenis lobak adalah mitra terburuk yang tidak boleh dikonsumsi bersama kacang garbanzo. Rasa sakit ini begitu menyiksa, sehingga orang yang belum pernah mengalaminya bahkan tidak dapat membayangkannya. Jika di antara Anda ada yang pernah merasakan pinggang pegal tanpa sebab atau nyeri sendi seperti ditusuk jarum, silakan tulis tulang kuat di kolom komentar sekarang. Ini adalah janji antara Anda dan saya, bahwa Anda tidak akan mengabaikan sinyal pertolongan yang dikirim oleh tubuh Anda dan akan mulai melindungi tulang serta ginjal Anda mulai sekarang. Saudara-saudari, yang benar-benar menakutkan adalah kematian senyap yang datang tanpa suara. Kisah seorang ibu berusia 72 tahun yang saya temui langsung di UGD belum lama ini memberikan kita pelajaran yang sangat menyakitkan. Ibu ini yang menderita hipertensi adalah sosok ibu kita pada umumnya, yang seumur hidupnya berdedikasi untuk membesarkan anak-anaknya dan selalu menomorduakan tubuhnya sendiri. Anak perempuannya yang berbakti karena khawatir dengan kesehatan ibunya, membelikan sekotak kacang garbanzo yang katanya sangat baik untuk kesehatan akhir-akhir ini, dan pisang segar yang diimpor dari luar negeri. Nasihat putrinya, Bu kacang garbanzo ini banyak proteinnya, dan kalium di pisang itu bagus sekali untuk menurunkan tekanan darah. Jadi makanlah setiap hari ya, menjadi janji cinta bagi sang ibu. Sejak hari itu, ibu tersebut setiap pagi merebus kacang garbanzo dan memblendernya dengan pisang secara rutin. Namun sekitar seminggu kemudian, ibu itu mulai merasakan kelemahan yang tidak dapat dijelaskan bersama dengan gejala lidah, terasa perih dan tangan serta kakinya kesemutan. Menganggapnya sebagai penurunan stamina karena usia dan tidak terlalu memikirkannya sore itu saat sedang memasak makan malam di dapur, ibu tersebut tiba-tiba pingsan. Saat tiba di UGD, jantung ibu ini tidak berdetak secara normal, melainkan dalam kondisi fibrilasi ventricle di mana jantung hanya bergetar halus. Itu adalah momen yang membuat saya, yang telah menyaksikan banyak persimpangan hidup dan mati selama 25 tahun, merasa merinding. Hasil tes darah
menunjukkan bahwa konsentrasi kalium dalam darah ibu ini jauh melebihi batas normal mencapai tingkat mematikan yang bisa menghentikan jantungnya kapan saja. Secara medis ini disebut hiperkalemia. Di dalam tubuh kita, kalium berfungsi seperti energi listrik yang mengatur kontraksi dan relaksasi otot, serta menjaga detak jantung tetap teratur. Namun seperti yang telah saya tekankan sebelumnya, ginjal orang berusia di atas 60 komaan sudah seperti filter usang dan tidak mampu menyaring kalium berlebihan yang masuk secara tiba-tiba. Kacang garbanzo sudah mengandung banyak kalium, dan ketika ditambah dengan pisang atau alpukat yang merupakan ikon kalium ginjal, seakan berteriak dan berhenti berfungsi. Kalium yang tidak tersaring menumpuk seperti racun di dalam darah dan mengacaukan sinyal listrik yang menuju ke jantung. Akhirnya jantung berhenti berdetak dan suplai darah ke otak terhenti. Hal yang paling menakutkan adalah pasien sama sekali tidak merasakan sakit yang spesifik hingga sesaat sebelum jantung berhenti. Gejalanya hanya berupa rasa sedikit lelah atau otot terasa lemas, sehingga sangat mudah untuk melewatkan waktu emas penanganan. Jika putrinya menemukannya sedikit lebih lambat, ibu ini mungkin tidak akan pernah bisa melihat wajah anak-anaknya yang tercinta lagi. Ini bukan sekadar masalah kelebihan gizi, melainkan benturan kimiawi yang berhubungan langsung dengan nyawa. Faktanya, data penelitian dari rumah sakit besar seperti RSCM atau RSUI juga menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi kalium secara sembarangan pada pasien lansia dengan fungsi ginjal yang menurun merupakan penyebab utama serangan jantung. Meskipun demikian, di sekitar kita masih banyak informasi yang salah kaprah dan tersebar luas bagaikan obat mujarab yang menyatakan bahwa mengonsumsi pisang dan kacang garbanzo bersamaan adalah yang terbaik untuk kesehatan pembuluh darah. Saya menjelaskan fakta ini kepada putrinya yang merupakan wali pasien dengan perasaan yang sangat prihatin. Mengetahui bahwa makanan yang ia belikan untuk berbakti kepada ibunya justru telah membawanya ke jurang kematian, sang putri menangis terseduh-seduh di koridor UGD menyalahkan dirinya sendiri. Saudara-saudari, tragedi seperti ini bukanlah cerita orang lain. Di antara Anda yang sedang menonton video ini, pasti ada yang mengonsumsi jus kacang garbanzo dan pisang bersamaan demi kesehatan. Atau mungkin ada anak-anak yang dengan niat berbakti justru memberikan kombinasi berbahaya ini kepada orang tua mereka. Bagi mereka, informasi ini adalah tali penyelamat yang jauh lebih mendesak daripada suplemen mahal manapun. Oleh karena itu, saya dengan sungguh-sungguh meminta Anda untuk segera membagikan video ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Satu kali berbagi yang Anda lakukan dari ujung jari Anda dapat melindungi nyawa berharga di sebuah keluarga malam ini dan mencegah tragedi dilarikan ke UGD. Sebarkanlah kebenaran berbahaya ini kepada saudara-saudari dan teman-teman yang Anda sayangi. Itulah cara kita saling peduli dan hidup sehat bersama hingga usia 100 tahun. Jangan sampai ada penyesalan setelah jantung berhenti berdetak. Selain itu, harap diingat bahwa alpukat juga kaya akan kalium seperti halnya pisang, sehingga mengonsumsinya bersama kacang garbanzo bisa menjadi pilihan yang sangat berbahaya bagi mereka yang filter ginjalnya telah melemah. Ginjal adalah satu-satunya mesin yang harus kita rawat dengan baik sampai kita meninggal. Anda harus memeriksa dengan cermat apa yang ada di meja makan Anda mulai hari ini agar tidak terjadi mesin terbakar karena mengisi bahan bakar yang salah. Yang sama menakutkannya dengan serangan jantung akut adalah jebakan kelebihan nutrisi yang perlahan tapi pasti menghancurkan ginjal. Kisah Bapak Budi yang berusia 65 tahun adalah catatan medis paling menyedihkan yang menunjukkan bagaimana ambisi untuk menjadi sehat bisa berubah menjadi racun. Bapak Budi yang merasa staminanya tidak sekuat dulu mulai memberikan perhatian luar biasa pada pola makannya untuk pemulihan tubuh setelah menjalani operasi lambung besar beberapa waktu lalu. Mendengar bahwa kehilangan otot dapat memperpendek umur beliau setiap hari memasak nasi kacang garbanzo yang pulen dan tidak pernah lupa menyantap daging sapi panggang untuk menambah energi. Beliau percaya bahwa dengan mengonsumsi protein nabati dari kacang garbanzo dan protein hewani dari daging sapi, secara bersamaan staminanya akan meningkat dan luka operasinya akan cepat sembuh. Selama 3 bulan, Bapak Budi mengisi setiap waktu makannya dengan bom protein. Namun suatu hari saat buang air kecil, urinenya tidak lagi jernih melainkan penuh dengan busa putih, dan beliau menyaksikan fenomena aneh di mana busa tersebut tidak mudah hilang meskipun sudah disiram. Ketika gejala pembengkakan edema mulai muncul, di mana area sekitar matanya bengkak setiap pagi dan bekas kaos kakinya tetap jelas hingga malam hari, Bapak Budi mulai merasa takut dan akhirnya datang menemui saya. Hasil pemeriksaannya
sangat menyedihkan. Laju filtrasi glomerulus yang menunjukkan kondisi kesehatan filter ginjal telah menurun drastis, dan hasil tes urinenya menunjukkan reaksi positif proteinuria di mana sejumlah besar protein terdeteksi. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa filter ginjal, yaitu glomerulus, telah mengalami beban berlebih yang luar biasa sehingga lubang-lubang halusnya robek. Secara medis ini disebut hiperfiltrasi glomerulus. Saudara-saudari ginjal, kita mengatur tekanan untuk menyaring darah sesuai dengan jumlah protein yang masuk, namun ketika protein nabati yang sangat terkonsentrasi, seperti kacang garbanzo, dan protein hewani yang kuat seperti daging sapi, masuk ke dalam tubuh, secara bersamaan ginjal akan memberikan tekanan abnormal lebih dari 200% dari biasanya untuk memproses jumlah yang sangat besar ini. Ini seperti memaksa air bertekanan sangat tinggi masuk ke dalam pipa air yang sudah tua dan lemah. Ginjal orang berusia 60 sudah memiliki jaringan filter yang lebih longgar dibandingkan masa muda. Tekanan tinggi yang terus-menerus dalam kondisi seperti ini, secara fisik merobek dinding pembuluh darah halus di glomerulus, dan melalui luka itu protein berharga yang seharusnya tetap berada di dalam tubuh bocor keluar. Bapak Budi sangat terkejut mengetahui bahwa makanan penuh perhatian yang ia makan untuk memulihkan staminanya sebenarnya telah mencekik ginjalnya sedikit demi sedikit setiap hari. Yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa pembuluh darah glomerulus yang sudah robek tidak dapat beregenerasi seperti semula. Ginjal memiliki fungsi kompensasi yang luar biasa, sehingga kita tidak merasakan sakit yang berarti sampai sebagian besar fungsinya hancur. Itulah sebabnya banyak lansia yang menganggap remeh sedikit busa pada urin berpikir mungkin hanya karena lelah. Namun, busa pada urin adalah jeritan terakhir dari ginjal Anda. Ketika keinginan untuk makan, lebih banyak makanan sehat lebih diutamakan seperti pada kasus Bapak Budi Ginjal, kita bisa menjadi yang pertama kali tumbang. Terutama menurut sebuah studi gabungan dari Rumah Sakit Universitas Terkemuka dan Fakultas Kedokteran Harvard, konsumsi campuran protein yang berlebihan pada lansia diperingatkan sama seperti mengambil jalan tol menuju gagal ginjal. Kacang garbanzo sebagai protein nabati memang makanan yang baik, tetapi menambahkan daging merah berlemak seperti daging sapi atau babi adalah tindakan yang tidak berbeda dengan menjatuhkan hukuman mati pada ginjal yang menua. Saya melihat mata Bapak Budi bergetar di ruang praktik. Dok, karena kebodohan saya telah merusak tubuh saya sendiri, katanya sambil menundukkan kepala. Melihat punggungnya, saya sekali lagi menyadari betapa menakutkannya kekurangan informasi. Saudara-saudari, protein harus dimakan secara terpisah. Mengonsumsinya dalam satu kali makan, apalagi mencampurkan protein nabati dan hewani secara berlebihan, bukanlah cara untuk menjadi sehat. Terutama bagi mereka yang fungsi ginjalnya telah turun di bawah 60% dari normal. Kombinasi kacang garbanzo dan daging sapi adalah hal yang paling tabu dan harus dihindari. Mulai saat ini jangan abaikan busa di toilet setelah buang air kecil. Itu bisa jadi sinyal pertolongan yang mendesak dari ginjal Anda yang mengatakan bahwa ia tidak tahan lagi. Jangan lupa bahwa makanan yang Anda makan untuk kesehatan justru bisa membuat Anda sakit dan pada akhirnya bisa membuat Anda menjadi pasien cuci darah yang harus bergantung pada mesin 3 kali seminggu untuk menyaring darah. Ginjal Anda adalah komponen habis pakai. Anda harus merawatnya dengan hemat dan hati-hati agar dapat menyaring kotoran tubuh kita dengan bersih hingga usia 100 tahun. Saya harap Anda merenungkan kisah Bapak Budi hari ini dan segera memeriksa kembali komposisi protein di meja makan Anda. Di dapur Ibu Rina yang berusia 62 tahun, yang sibuk tak terkira merawat cucu-cucunya, selalu ada beberapa kotak kacang garbanzo kalengan berwarna kuning. Bagi Ibu Rina yang merasa proses merendam dan merebus kacang terlalu merepotkan, di tengah kesibukan sehari-hari makanan kaleng yang mudah dibeli di supermarket adalah penyelamat yang memberikan kesehatan dan kemudahan sekaligus. Beliau percaya bahwa dengan membilasnya beberapa kali dengan air setelah membuka kaleng, kekhawatiran akan natrium akan hilang, dan dengan begitu beliau setiap hari menyantap salad dan masakan yang disiapkannya dengan cermat. Namun anehnya, meskipun rutin meminum obat hipertensi, tekanan darahnya tidak kunjung turun, bahkan muncul gejala jari-jarinya bengkak setiap pagi, sehingga sulit untuk mengepalkan tangan. Di rumah sakit mereka hanya terus menyarankan untuk meningkatkan dosis obat, dan Ibu Rina sama sekali tidak tahu apa yang salah. Akhirnya melalui rekomendasi seorang kenalan beliau datang ke ruang praktik saya.
Saat menganalisis pola makannya, hal pertama yang saya tunjuk adalah kaleng kuning itu. Saudara-saudari, kacang garbanzo yang ada di dalam kaleng bukan lagi kacang sehat seperti yang kita bayangkan. Ini karena selama proses pembuatan sejumlah besar garam rafinasi dan natrium olahan ditambahkan untuk meningkatkan daya simpan dan rasa. Banyak orang berpikir tidak apa-apa jika dibilas dengan air, tetapi itu meremehkan daya tembus natrium yang menakutkan. Berdasarkan prinsip osmosis natrium, sudah meresap jauh ke dalam membran sel kacang, mengubah seluruh biji menjadi gumpalan garam. Hanya dengan mencuci permukaannya sedikit tidak berarti natrium yang terperangkap di dalam kacang akan hilang. Natrium yang tersembunyi di setiap biji kacang ini masuk ke dalam tubuh kita, meningkatkan konsentrasi darah, dan menyerang dinding pembuluh darah hingga menjadi kaku. Terutama pada pembuluh darah ginjal yang melemah setelah usia 60, natrium ini menjadi racun mematikan yang melubanginya seperti bor. Ginjal harus menaikkan tekanan darah lebih tinggi untuk mengeluarkan garam yang masuk. Dan dalam proses ini, filter glomerulus mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ibu Rina menghela napas panjang saat mengetahui bahwa makanan kaleng yang ia pilih demi kemudahan adalah penyebab utama naiknya tekanan darah dan rusaknya ginjalnya. Sebenarnya, di lingkungan praktik yang sibuk di rumah sakit besar, dokter sama sekali tidak punya waktu untuk memeriksa satu persatu apa yang ada di rak dapur Anda. Inilah alasan mengapa saya datang menemui Anda setiap hari melalui kanal sehat itu menyenangkan ini. Dan dengan cermat menunjukkan bahkan kebiasaan terkecil sekalipun, bagi Anda yang sedang menonton video ini dan belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe sekarang dan tetaplah di sisi saya. Saya akan bertanggung jawab penuh untuk menyampaikan cerita-cerita rahasia, namun penting ini, yang tidak akan pernah Anda dengar di ruang konsultasi dokter untuk melindungi hidup Anda. Jangan lupa bahwa makanan olahan praktis di dapur Anda terkadang bisa menjadi pembunuh yang paling menakutkan. Sejak hari itu, Ibu Rina menyingkirkan semua makanan kaleng dan mulai merebus kacang sendiri meskipun merepotkan. Dalam sebulan, beliau mengalami keajaiban di mana tekanan darahnya stabil secara signifikan. Kita harus selalu ingat bahwa di balik kemudahan yang kita pilih, tanpa pikir panjang tersembunyi jebakan besar yang dapat menghancurkan ginjal kita. Natrium adalah musuh bebuyutan ginjal dan garam dalam bentuk olahan, khususnya sama seperti zat asam yang sangat menakutkan yang dapat melelehkan pembuluh darah Anda. Pengkhianatan kejam yang tersembunyi di balik kemudahan ini harus dihentikan sekarang juga. Setelah mendengarkan ini, mungkin Anda merasa ingin segera lari ke dapur dan membuang kacang garbanzo ke tempat sampah. Namun sebagai seorang spesialis yang telah menjaga ginjal ribuan pasien selama 25 tahun, saya dengan tulus meminta Anda untuk berhenti sejenak. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kacang garbanzo itu sendiri yang merupakan anugerah luar biasa dari alam. Alasan sebenarnya mengapa bahan makanan mulia ini berubah menjadi senjata menakutkan yang menyerang tubuh Anda, bukanlah karena kandungan tersembunyi di dalamnya. Itu karena kita tidak menyadari bahaya kandungannya secara akurat dan sama sekali tidak tahu cara menanganinya. Hari ini saya di sini bukan untuk sekadar menakut-nakuti Anda. Saya akan memberikan Anda sebuah tang yang tajam untuk memutus sumbu bom waktu bernama kalium dan natrium yang perlahan-lahan menghancurkan ginjal Anda. Sekarang adalah waktunya untuk melepaskan diri dari ketakutan yang tidak berdasar dan memiliki senjata yang pasti untuk melindungi ginjal berharga Anda sendiri. Jika di antara Anda ada yang hanya ingin mendengar kata-kata penghiburan manis untuk lari dari kenyataan atau informasi palsu yang menenangkan, seperti dalam iklan, Anda boleh mematikan video ini sekarang. Karena peringatan dan ajaran medis saya yang tulus ini bukan untuk orang-orang seperti itu. Jika Anda benar-benar memiliki keinginan yang kuat di dalam hati untuk menghidupkan kembali ginjal Anda dan hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih bersemangat, satu hari pun bersama keluarga tercinta, maka pusatkan seluruh perhatian Anda dan dengarkan dengan saksama kearifan yang saya sampaikan ini. Itulah satu-satunya jalan bertahan hidup yang akan menyelamatkan Anda dari kengerian cuci darah. Teknik kunci untuk menghilangkan racun menakutkan seperti kalium dan oksalat yang tersembunyi dalam kacang garbanzo dan mengubahnya menjadi suplemen yang aman adalah melalui proses leaching, yaitu melarutkan komponen yang larut dalam air. Proses ini adalah metode memasak medis yang wajib dilalui saat membuat diet khusus
untuk penyakit ginjal dan akan menjadi perisai terkuat untuk melindungi ginjal Anda. Langkah pertama yang harus Anda ingat adalah proses perendaman yang cukup minimal selama 12 jam. Ini bukan sekadar untuk melunakkan kacang, tetapi waktu untuk memancing keluar kalium dan oksalat yang terperangkap jauh di dalam jaringan kacang ke dalam air. Rendam kacang yang sudah dicuci di dalam air pada malam sebelumnya, dan jika di tengah proses air menjadi keruh, sebaiknya ganti dengan air bersih baru 2 atau 3 kali. Saat itu jumlah air harus setidaknya 4 kali lipat dari jumlah kacang agar ada ruang yang cukup bagi racun untuk keluar. Setelah 12 jam, kacang akan mengembang dan komponen beracun akan larut ke dalam air. Disinilah saya memberikan peringatan paling tegas yang ingin saya tekankan dalam video hari ini. Air rendaman dan air rebusan kacang adalah polutan yang sangat mematikan dan limbah beracun bagi ginjal Anda. Kadang-kadang di antara para lansia ada yang berpikir bahwa semua nutrisi ada di air rebusan kacang sehingga mereka menggunakannya untuk memasak nasi atau sup. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, tidak berbeda dengan menjatuhkan bom kalium langsung ke ginjal Anda. Bagi mereka yang fungsi ginjalnya lemah air itu bukanlah obat melainkan racun. Anda harus mengingat fakta ini dengan sungguh-sungguh. Buang semua air rebusan ke wastafel tanpa menyisakan setetes pun. Proses merebus pun memerlukan trik. Rebus dengan api besar tanpa penutup dan ketika busa mulai naik, buang busa tersebut dengan cermat. Di dalam busa terkandung saponin dan komponen pemicu gas yang mengganggu pencernaan dan membebani ginjal. Kacang yang sudah direbus hingga matang harus dibilas sekali lagi dengan air dingin mengalir untuk membersihkan sisa natrium dan racun yang mungkin masih menempel di permukaannya dengan sempurna. Meskipun kacang garbanzo telah diolah dengan cermat untuk menghilangkan racunnya, mengonsumsinya dalam jumlah terlalu banyak sekaligus adalah hal yang dilarang. Jumlah kacang garbanzo yang dapat diolah dengan aman oleh ginjal orang berusia di atas 60 dalam sehari adalah sekitar 50 gram dalam kondisi matang, yaitu sekitar setengah dari genggaman tangan Anda. Jika diukur dengan cangkir kertas itu sekitar setengah cangkir. Jumlah ini adalah takaran medis yang paling tepat untuk menambah protein berkualitas dan serat makanan tanpa membebani ginjal. Ginjal mulai rusak saat kita serakah. Sama seperti obat terbaik yang bisa menjadi racun jika berlebihan, kacang garbanzo juga akan kembali membebani filter usang ginjal Anda. Jika melebihi batas wajar ini, Anda harus mematuhi penantian 12 jam ketegasan untuk membuang air dan keindahan kesederhanaan setengah cangkir yang saya ajarkan hari ini. Jika Anda mematuhi ketiga prinsip ini dengan saksama, Anda tidak perlu lagi takut pada kacang garbanzo. Ini bukan sekadar cara memasak makanan, melainkan resep kehidupan yang akan memperpanjang umur ginjal Anda lebih dari 10 tahun. Jangan anggap ini merepotkan, dan mulailah proses leaching ini malam ini juga. Anda akan mengalami keajaiban, di mana ginjal Anda akhirnya bisa bernapas dengan lega dan menghasilkan darah yang bersih. Sekarang setelah Anda mengetahui metode memasak spesifik untuk menghilangkan racun, saya akan membentangkan peta bertahan hidup medis di atas meja makan Anda tentang bahan makanan apa yang harus dipadukan agar menjadi suplemen sejati yang menghidupkan kembali ginjal Anda. Pertama, penyelamat terbaik yang harus kita ingat adalah kembang kol putih. Jika bayam yang saya sebutkan sebelumnya adalah musuh menakutkan yang menciptakan batu tajam di ginjal, maka kembang kol adalah sekutu paling andal yang melindungi ginjal dan meredahkan peradangan. Kembang kol tidak hanya hampir tidak mengandung oksalat, tetapi kandungan kaliumnya juga kurang dari setengah sayuran biasa, sehingga dianggap sebagai bahan makanan malaikat bagi mereka yang fungsi ginjalnya menurun. Terutama kandungan sulforafane yang melimpah dalam kembang kol, mengurangi stres oksidatif pada sel ginjal, dan memiliki efek antiinflamasi yang kuat yang membantu pemulihan jaringan filter yang sudah rusak. Ini secara aman melengkapi serat dan vitamin C yang kurang dalam kacang garbanzo, sambil meminimalkan tekanan osmotik pada filter ginjal, sehingga tidak akan ada masalah besar meskipun dikonsumsi setiap hari. Strategi bertahan hidup kedua adalah memilih harmoni dengan nasi putih murni sebagai ganti protein berat dari daging merah. Rumus medis terpenting di sini adalah mematuhi rasio 8 bagian nasi dan 2 bagian kacang garbanzo dengan ketat. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus makan daging untuk mendapatkan energi, tetapi sebenarnya asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita dapat disintesis secara memadai hanya dengan protein nabati.
Nasi putih secara sempurna melengkapi metionin asam amino yang kurang dalam kacang garbanzo, sehingga kombinasi keduanya menjadi makanan protein lengkap. Terutama komponen karbohidrat dalam nasi, membantu proses konversi protein menjadi energi yang secara dramatis mengurangi jumlah limbah nitrogen yang harus diolah ginjal berfungsi sebagai penyangga. Ketika Anda menghilangkan beban berat yang diberikan oleh daging sapi atau babi, dan mengikuti rasio emas ini ginjal, Anda akhirnya dapat beristirahat dengan nyaman dan memiliki waktu untuk regenerasi. Ini adalah metode makan paling bijaksana di usia tua untuk menjaga otot sekaligus memperpanjang umur ginjal. Terakhir kartu andalan yang saya berikan adalah kebiasaan meneteskan 1 atau 2 tetes cuka sari apel atau jus lemon segar di atas kacang garbanzo yang sudah dimasak. Enzim pencernaan di tubuh kita menurun drastis seiring bertambahnya usia dan asam organik dalam cuka membantu memecah protein, berperan dalam menetralkan racun di tahap sebelum sampai ke ginjal. Selain itu, kandungan asam sitrat yang melimpah dalam lemon membuat urin menjadi basa yang secara fundamental mencegah pembentukan batu ginjal dan menyeimbangkan pH tubuh untuk mencegah asidosis metabolik sehingga menjadi perisai yang sangat baik untuk mencegah oksidasi sel ginjal. Anda dapat menikmati efek 2 dalam 1, yaitu menghilangkan rasa langu khas kacang sambil mengurangi beban detoksifikasi pada ginjal. Jika Anda mempraktikkan ketiga aturan bertahan hidup ini secara bersamaan, kacang garbanzo tidak lagi menjadi bom waktu yang mengancam hidup Anda. Sebaliknya, ia akan menjadi suplemen nutrisi alami yang lebih berharga daripada obat mahal manapun di dunia ini yang akan menghilangkan lemak di pembuluh darah, membangun otot, dan menambah energi di usia tua. Saya telah menyaksikan secara langsung di ruang praktik saya banyak lansia yang kadar ginjalnya membaik secara signifikan setelah mempraktikkan metode ini. Percayalah pada saya, seorang dokter, dan mulailah mengisi meja makan berharga Anda dengan bahan-bahan penuh harapan ini mulai hari ini. Ginjal Anda bahkan saat ini sedang menantikan dengan penuh harap pilihan bijaksana Anda. Jika Anda telah berjanji pada diri sendiri untuk menempatkan ketiga penyelamat ini di meja makan Anda mulai malam ini, dengan hati yang peduli dan mencintai tubuh Anda, silakan tulis ginjal sehat dengan tulus di kolom komentar di bawah layar sekarang juga. Ini akan menjadi langkah pertama yang paling agung dan pasti yang Anda ambil untuk melepaskan diri dari penderitaan penyakit dan menuju kehidupan sehat hingga 100 tahun. Jangan lupa bahwa satu tindakan kecil Anda ketika digabungkan dapat menciptakan keajaiban besar. Hari ini kita telah berjalan bersama dalam perjalanan panjang untuk melihat bagaimana satu bahan makanan kecil bernama kacang garbanzo bisa menyelamatkan tubuh kita dan terkadang juga bisa mendorong kita ke dalam keputusasaan yang tidak dapat diubah. Selama 25 tahun yang panjang, momen paling menyakitkan bagi saya saat bertemu pasien di ruang praktik adalah ketika saya melihat air mata pasien dan keluarga yang mengalir terlambat setelah penyakit sudah parah. Dok, seharusnya saya tidak memberikan makanan itu kepadanya waktu itu. Setiap kali saya melihat penyesalan anak-anak yang memukul dada mereka sebagai seorang dokter, saya pun tidak bisa menyembunyikan perasaan sedih. Ginjal Anda adalah organ yang sangat bodoh dan tabah. Jantung akan mengirim sinyal dengan berdebar-debar. Jika sedikit saja lelah, dan lambung akan mengeluh dengan rasa perih. Tetapi ginjal tidak akan menjerit sekalipun kepada pemiliknya. Sampai 80% tubuhnya hancur dan membusuk. Ia hanya diam-diam menyaring racun dan baru berhenti berfungsi pada saat terakhir ketika tidak bisa lagi bertahan. Oleh karena itu, jika kita tidak menyadarinya terlebih dahulu dan merawatnya terlebih dahulu, ginjal akan mati dalam keheningan selamanya. Apa yang saya sampaikan kepada Anda hari ini bukanlah sekadar omelan tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak. Ini adalah cerita tentang persimpangan penting yang akan menentukan apakah sisa hidup Anda akan dihabiskan di atas ranjang rumah sakit atau dihabiskan dengan tertawa sambil berbagi hidangan lezat bersama keluarga tercinta. Ada satu permintaan yang saya harap Anda lakukan segera setelah video ini berakhir. Malam ini, coba buka kulkas orang tua Anda di rumah atau rak dapur Anda sendiri. Apakah di sana ada kaleng kacang garbanzo yang berdebu atau wadah biji-bijian campuran yang sembarangan? Dan bahan-bahan jus hijau yang biasa Anda minum? Jika ya, jangan ragu-ragu. Anda harus memutus rantai berbahaya itu. Sekarang juga, teleponlah orang tua Anda dan katakan dengan hangat, ibu kacang garbanzo harus direndam di air dan air rebusannya harus dibuang ya.
Dan perhatikan dengan saksama setiap lauk pauk yang disajikan di meja makan, agar bisa menjadi obat yang melindungi ginjal orang tua Anda berdasarkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Kesehatan tidak dijaga oleh dokter, melainkan dijaga dengan ujung jari Anda di atas meja makan yang Anda hadapi setiap hari. Saya akan terus datang setiap hari melalui kanal ini dengan informasi medis yang benar dan berhubungan langsung dengan hidup Anda yang mungkin tidak sempat Anda dengar sepenuhnya di rumah sakit. Saya akan menjadi penjaga kesehatan Anda yang paling andal agar Anda tidak merasa sendirian dan bingung. Jika video hari ini menyentuh hati Anda, dan jika ini sedikit membantu dalam menjaga kesehatan keluarga Anda, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan masuk ke dalam pagar penjaga kesehatan keluarga kita. Selain itu, jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri, bagikan juga kepada teman-teman dan saudara-saudari tercinta, agar perubahan sehat juga bisa dimulai di meja makan mereka. Itulah cara paling pasti untuk saling mencintai dan melindungi. Sampai hari di mana ginjal Anda merasa nyaman dan sampai hari di mana Anda bisa berjalan tegak dengan kedua kaki hingga usia 100 tahun sambil menikmati kebahagiaan, saya Dr. Agus Setiawan akan selalu bersama Anda sampai akhir. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita panjang ini.